Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen yang digunakan pada laboratorium klinik, yaitu blood gas analyzer alias instrumen pemeriksaan gas dalam darah. Apa itu jenis terkenal dengan analisa gas darah? Analisa gas darah atau disebut sebagai blood gas analysis merupakan pemeriksaan penting untuk penderita sakit kritis yang bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan status asam basa dalam darah arteri. Blood gas analyzer (BGA) yaitu alat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti karbon dioksida dan oksigen, mengukur pH, mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, dan zat kapur serta klorida. Bagaimanakah prinsip alat blood gas analyzer? Di mana di sini prinsipnya adalah kita mengukur gas yang ada pada darah kan ya. Jadi gas dari sampel diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pembacaan sistem inframerah, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi oleh receiver menjadi sinyal analog. Apa tujuan pemeriksaan menggunakan instrumen blood gas analyzer? Yang pertama, menilai fungsi respirasi atau ventilasi. Yang kedua, menilai kapasitas oksigenasi, menilai keseimbangan asam basa, mengetahui keadaan oksigen dan metabolisme sel, efisiensi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan untuk mengetahui kadar karbon dioksida dalam tubuh. Berikut ini adalah berbagai parameter yang digunakan dalam pemeriksaannya. Misalkan di sini untuk pH, di mana digunakan adalah sampel arteri memiliki kisaran dari pH-nya 7,35 hingga 7,45. Untuk sampel vena seperti ini. Kemudian tekanan dari gas karbon dioksida 35 hingga 45. Untuk sampel venanya berbeda lagi, jadi tergantung pada sampel manakah yang diambil. Kemudian untuk tekanannya gas oksigen, jadi kalau sampel arteri lebih tinggi 80 hingga 100 mm/Hg. Kemudian tingkat saturasi oksigen 90% sampai 100%, untuk sampel vena 70%. Kemudian kelebihan atau kekurangan basanya di sini bisa dilihat ya. Nah, bagaimanakah bagian-bagian alat? Meliputi apa saja? Yang pertama ada ion selective modules, reagen chambernya, kemudian ada tempat untuk humidifiernya, tempat untuk penginputan sampel, pompa peristaltik, dan tempat untuk pembuangan limbah pemeriksaannya. Untuk cara pengoperasiannya, jadi pertama nyalakan on dulu, nanti saya sertakan video tentang alatnya. Kemudian sebelum digunakan harus lakukan kalibrasi secara otomatis. Setelah itu harus mengetahui bagaimanakah kondisinya, bagaimanakah pH, merupakan tekanan karbon dioksida dan tekanan oksigennya, apakah sudah sesuai dengan standarnya. Jika sudah, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila alat dalam kondisi ready, maka siap melakukan pemeriksaan lalu tekan analyzer. Selang pengisap, sampel close secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan, tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Setelah itu, lakukan daftar isian yang terlihat di layar monitor. Misalkan sampelnya berapakah ID sampelnya, kan setiap sampel itu memiliki ID masing-masing. Jadi nanti ketika sampling harus diperhatikan bagaimanakah bagian manakah yang diambil darahnya. Kemudian dapatkan nilai HB-nya, suhu badan dari si pasien tadi, jenis sampelnya bagaimana. Kalau arteri tulis kodenya 0, kalau vena 1, kalau diambil darah kapilernya 2. Kemudian di sini harus melihat volume oksigen yang dikorelasi dengan persen, nanti dilihat dengan tabelnya. Kemudian setelah itu alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat, hasil akan keluar melalui printer. Jadi ini merupakan cara analisa gas darah secara otomatis ya. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan blood gas analyzer apa saja? Ada 3. Yang pertama di sini ada gelembung udara. Tekanan oksigen udara 198 mmHg ini jika terdapat udara dalam sampel, maka ia cenderung menyamakan tekanannya. Kemudian di sini ada faktor mengenai antikoagulan. Antikoagulan kan dapat melarutkan konsentrasi gas dalam tabung.
Kemudian metabolismenya, jadi sampel darah masih merupakan jaringan hidup. Sebagai jaringan hidup, ia pasti membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Bagaimanakah cara perawatannya? Perawatan blood gas analyzer harus rutin dilakukan dengan memastikan alat selalu dalam kondisi bersih. Kalibrasinya harus dilakukan sebelum penggunaan alat. Kemudian, alat harus dicek secara berkala oleh teknisi laboratorium. Apa kelebihan dari blood gas analyzer? Yang pertama, kalibrasinya dilakukan secara otomatis setelah pemeriksaan sampel. Kemudian hasilnya cepat dan akurat. Selain itu, dia bersifat fleksibel karena wadah sampel bisa disesuaikan dengan kondisi. Bisa mencakup pengukuran hematokrit, elektrolit, dan gas darah. Hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan dalam keadaan normal atau tidak sehingga memudahkan dalam penaikan kesimpulan. Apa kekurangannya? Jelas mahal karena ini menggunakan berbagai instrumentasi yang tergolong canggih. Yang kedua, penggunaannya harus secara kontinu, tidak boleh hanya penggunaan hanya sekali waktu saja. Yang ketiga, perawatan harus rutin dilakukan. Berikut ini adalah blood gas analyzer. Ini instrumennya. Nanti saya lampirkan juga video penggunaannya. Berikut ini adalah penggunaan instrumen blood gas analyzer. Untuk tugas jurnal yang mengenai blood gas analyzer, pertama tuliskan prinsip kerja alat blood gas analyzer, tuliskan bagaimanakah cara penggunaan blood gas analyzer, tuliskan bagian-bagian alatnya, cantumkan gambar alatnya, tuliskan kegunaan alat, dan tuliskan cara kalibrasi dan perawatan dari instrumen blood gas analyzer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.